Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perilaku hidup bersih dan sehat atau yang biasanya disingkat dengan PHBS. Apa itu perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS? PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat. PHBS bertujuan menjadikan sebanyak mungkin anggota masyarakat sebagai agen perubahan agar mampu meningkatkan kualitas perilaku sehari-hari dengan tujuan hidup bersih dan sehat. Manfaat PHBS yang paling utama adalah terciptanya masyarakat yang sadar kesehatan dan memiliki bekal pengetahuan dan kesadaran untuk menjalani perilaku hidup yang menjaga kebersihan dan memenuhi standar kesehatan. PHBS itu jumlahnya banyak sekali. Misalnya tentang gizi, yaitu makan beraneka ragam makanan, minum tablet tambah darah, mengkonsumsi garam beriodium, memberi bayi dan balita kapsul vitamin A. Ada juga PHBS di rumah tangga. Apa itu PHBS di rumah tangga? PHBS di rumah tangga adalah upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau, dan mampu melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat, serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat. 10 PHBS rumah tangga yaitu: yang pertama, persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Yang kedua, memberi bayi ASI eksklusif. Yang ketiga, menimbang bayi dan balita. Yang keempat, menggunakan air bersih. Yang kelima, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Yang keenam, menggunakan jamban sehat. Yang ketujuh, memberantas jentik di rumah. Yang kedelapan, makan buah dan sayur setiap hari. Yang kesembilan, melakukan aktivitas fisik setiap hari. Dan yang kesepuluh yaitu tidak merokok di dalam rumah. PHBS rumah tangga yang pertama adalah persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Mengapa setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan? Tenaga kesehatan merupakan orang yang sudah ahli dalam membantu persalinan sehingga keselamatan ibu dan bayi lebih terjamin. Apabila terdapat kelainan dapat diketahui dan segera ditolong atau dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit. Persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan menggunakan peralatan yang aman, bersih dan steril sehingga mencegah terjadinya infeksi dan bahaya kesehatan lainnya. PHBS rumah tangga yang kedua yaitu memberi bayi ASI eksklusif. Manfaat memberikan ASI eksklusif bagi ibu yaitu menjalin hubungan kasih sayang antara ibu dengan bayi, mengurangi pendarahan setelah persalinan, mempercepat pemulihan kesehatan ibu, menunda kehamilan berikutnya, mengurangi risiko terkena kanker payudara, dan lebih praktis karena ASI lebih mudah diberikan pada setiap saat bayi membutuhkan. PHBS rumah tangga yang ketiga yaitu menimbang bayi dan balita setiap bulan. Mengapa bayi dan balita perlu ditimbang setiap bulan? Penimbangan bayi dan balita dimaksudkan untuk memantau pertumbuhannya setiap bulan. Penimbangan bayi dan balita dilakukan setiap bulan mulai umur 1 bulan sampai 5 tahun di posyandu. Manfaat penimbangan balita setiap bulan di posyandu yaitu untuk mengetahui apakah balita sehat, untuk mengetahui dan mencegah gangguan pertumbuhan balita, untuk mengetahui balita yang sakit dan dicurigai gizi buruk sehingga dapat segera dirujuk ke puskesmas, untuk mengetahui kelengkapan imunisasi, dan untuk mendapatkan penyuluhan gizi. PHBS rumah tangga yang keempat yaitu menggunakan air bersih. Syarat-syarat air bersih yaitu air tidak berwarna, harus bening atau jernih. Air tidak keruh, harus bebas dari pasir, debu, lumpur, sampah, busa, dan kotoran lainnya. Air tidak berasa asin, tidak berasa asam, tidak payau, dan tidak pahit. Harus bebas dari bahan kimia yang beracun. Air tidak berbau seperti bau amis, bau anyir, bau busuk, atau bau belerang. PHBS rumah tangga yang kelima yaitu mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Air yang tidak bersih banyak mengandung kuman dan bakteri penyebab penyakit. Bila digunakan, kuman berpindah ke tangan. Pada saat makan, kuman dengan cepat masuk ke dalam tubuh dan bisa menimbulkan penyakit.
Sabun dapat membersihkan kotoran dan membunuh kuman, karena tanpa sabun kotoran dan kuman masih tertinggal di tangan. Kapan saja harus mencuci tangan? Yaitu setiap kali tangan kita kotor, setelah memegang uang, memegang binatang, berkebun, dan lain-lain. Setelah buang air besar, setelah menceboki bayi atau anak, sebelum makan dan menyuapi anak, sebelum memegang makanan, dan sebelum menyusui. PHBS rumah tangga yang keenam yaitu menggunakan jamban sehat. Mengapa harus menggunakan jamban yang sehat? Yaitu agar menjaga lingkungan bersih, sehat, dan tidak berbau. Agar tidak mencemari sumber air yang ada di sekitarnya. Dan tidak mengundang datangnya lalat atau serangga yang dapat menjadi penularan penyakit diare, kolera, tifus, cacingan, penyakit saluran pencernaan, penyakit kulit, dan keracunan. Apa saja syarat jamban sehat? Yang pertama yaitu tidak mencemari sumber air minum. Jarak antara sumber air minum dengan lubang penampungan minimal 10 meter. Tidak berbau, kotoran tidak dapat dijamah oleh serangga dan tikus, tidak mencemari tanah di sekitarnya, mudah dibersihkan dan aman digunakan, dilengkapi dinding dan atap pelindung, penerangan dan ventilasi cukup, lantai kedap air dan luas ruangan memadai, serta tersedianya air, sabun, dan alat pembersih. PHBS rumah tangga yang ketujuh yaitu memberantas jentik di rumah. Manfaat rumah bebas jentik yaitu populasi nyamuk menjadi terkendali sehingga penularan penyakit dengan perantara nyamuk dapat dicegah atau dikurangi. Kemungkinan terhindar dari berbagai penyakit semakin besar seperti DBD, malana, chikungunya, atau kaki gajah. Lingkungan rumah menjadi bersih dan sehat. PHBS rumah tangga yang ke-8 yaitu makan sayur dan buah setiap hari. Mengapa kita harus makan sayur dan buah? Makan sayur dan buah setiap hari sangat penting karena mengandung vitamin dan mineral yang mengatur pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh serta mengandung serat yang tinggi. Manfaat serat pada sayur dan buah yaitu mencegah diabetes, melancarkan buang air besar, menurunkan berat badan, membantu proses pembersihan racun atau detoksifikasi, membuat awet muda, mencegah kanker, memperindah kulit rambut dan kuku, membantu mengatasi anemia, dan membantu perkembangan bakteri yang baik dalam usus. PHBS rumah tangga yang ke-9 yaitu melakukan aktivitas fisik setiap hari. Aktivitas fisik adalah melakukan pergerakan anggota tubuh yang menyebabkan pengeluaran tenaga yang sangat penting bagi pemeliharaan kesehatan fisik, mental, dan mempertahankan kualitas hidup agar tetap sehat dan bugar sepanjang hari. Aktivitas fisik yang dapat dilakukan yaitu bisa berupa kegiatan sehari-hari yaitu berjalan kaki, berkebun, kerja di taman, mencuci pakaian, mencuci mobil, mengepel lantai, naik turun tangga, membawa belanjaan. Bisa juga berupa olahraga yaitu push up, lari ringan, bermain bola, berenang, senam, bermain tenis, fitness, angkat beban, atau berat. PHBS rumah tangga yang terakhir yaitu tidak merokok di dalam rumah. Mengapa harus tidak merokok? Karena dalam satu batang rokok yang dihisap akan dikeluarkan sekitar 4.000 bahan kimia berbahaya, diantaranya yang paling berbahaya adalah nikotin, tar, dan karbon monoksida. Nikotin menyebabkan ketagihan dan merusak jantung dan aliran darah. Tar menyebabkan kerusakan sel paru-paru dan kanker. Karbon monoksida pada rokok menyebabkan berkurangnya kemampuan darah membawa oksigen sehingga sel-sel tubuh akan mati. Sekian 10 perilaku hidup bersih dan sehat di rumah tangga. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.